upah minimum, karena jujur kalau kita membahas tentang pemburuhan atau ketenaga kerjaan, ini hal yang sangat-sangat bisa dibilang agak disepelekan di hukum gitu kan, atau jarang dibahas. Karena apalagi kita yang masih mahasiswa stambu awal, bahasnya kalau enggak ya gimana sih, ada gak rapid gitu di hukum pidana, ya balik-balik hukum pidana, apalagi KPS kan, karena kita seringnya NMCC. Ini yang kami soroti, makanya kenapa kami sampai saat ini masih belum terima, masih belum masuk proses di Mahkamah Konstitusi terkait dengan penolakan kami di Undang-Undang Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi. Halo semua kawan-kawan penonton Onakum, kembali lagi di podcast Onakum, obrolan anak hukum episode ke-12. Dan kali ini bersama aku, Mikael Andi Marpaung, sebagai host di Onakum episode 12 kali ini. Aku adalah wakil kepala bidang informasi dan komunikasi dan juga anggota aktif KPS FAUSU. Mungkin kawan-kawan udah sering lah ngeliat aku bawa Onakum sebagai host. Dan kali ini aku nggak sendiri nih untuk bawa Onakum yang terakhir kali di kepengurusan KPS kali ini. Aku ditemani sama... Halo, aku Jenny Kartika. Aku merupakan anggota KPS Tambuk 2019 dan pernah mengikuti delegasi NMCC AML 6. Salam kenal. Oke, salam kenal Jenny. Terima kasih ya untuk Jenny udah bisa menemani aku sebagai host kali ini. Karena mungkin kali ini kami dari bidang Infokom dan Diklat ingin membuat, kalau misalnya kita coba nih hostnya nggak pengurus KPS terus, biar bervariatif gitu orang yang dilihat di luar KPS maupun orang KPS di Onakum kali ini. Dan kali ini di Onakum episode 12 kita akan membahas apa nih? Oke, jadi di Onakum kita yang terakhir kali ini kita akan membahas nih tentang Konfederasi Pekerja Serikat Indonesia yang baru-baru ini menolak tentang sistem pengupahan yang udah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja nih. Kan sebelumnya di Indonesia kita tahu sendiri tentang pengupahan ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Cuman ada beberapa hal nih yang udah diubah nih dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan baru-baru ini malah tentang Konfederasi Serikat Pekerja ini malah menolak tentang sistem itu. Di Onakum kali ini kita akan bahas nih apa sih yang diubah dan kenapa Konfederasi ini menolak untuk sistem pengupahan yang udah diubah dalam Cipta Kerja ini, gitu nih. Oke, jadi di Onakum episode 12 seperti kata Jenny, dan seperti judul yang tertera juga di video yang baru kawan-kawan klik ini, alasan KPSI menolak upah minimum ya di tahun 2022. Dan untuk membahas ini, gak hanya kami berdua dong, pasti kita mengundang narasumber yang mungkin tahu nih seluk-beluk dari topik kita kali ini. Mungkin akan aku spill sedikit nih ya Jenny, siapa sih sebenarnya pemateri atau narasumber atau teman diskusi di Onakum 12 kali ini. Jadi dia ini boleh ya. Jadi dia boleh. Ini kakak-kakak. Dan kakak-kakak ini pernah sedelegasi dengan kita di delegasi AML 6, dan juga dia pernah juga menduduki posisi BPH KPS, tepatnya bendahara KPS tahun lalu juga pernah menjadi anggota di bidang informasi dan komunikasi sama seperti aku sekarang 2 tahun lalu kalau nggak salah, dan juga sekarang adalah anggota aktif di Ikatan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara, dan tentunya sangat-sangat reliable lah jika membahas topik kali ini. Mungkin bisa diperkenalkan Kak Nade. Hai Kak Nade. Halo Kak Nade. Halo semuanya, aku Pranade Mas, panggil aja Nade. Aku mahasiswa aktif di KPS FAUSU Stambuk 2018. Salam kenal. Salam kenal Kak Nade. Salam Sebelumnya kenal, terima Kak. kasih. Iya Kak. Terima kasih untuk Kak Nade udah bisa meluangkan waktunya hadir untuk menjadi teman diskusi kami dua, membahas tentang topik KSPI menolak aturan penetapan upah minimum di tahun 2022. Nah sebelumnya Kak, sebenarnya kalau misalnya kita udah diceritakan Jenny tadi sedikit tentang background case story kasus kita kali ini, itu sebenarnya aku penasaran nih, bagaimana sih sebenarnya penetapan mekanismenya gitu, upah minimum untuk tahun 2022 gitu, sampai KSPI bisa menolak gitu, gimana mekanisme penetapan upah minimumnya gitu Kak? Ya, dari pertanyaan awalnya ini udah memancing ya. Jadi sebenarnya untuk mekanisme penetapannya itu cukup berbeda dari regulasi sebelumnya. Kalau sebelumnya kan pakai perhitungan kebutuhan hidup layak ya untuk menentukan penetapan upah minimumnya itu. Nah, cuman untuk tahun 2022
itu ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenaga kerjaan. Di situ variabelnya itu ada paritas daya beli atau keseimbangan kemampuan berbelanja gitu kan. Terus ada tingkat penyerapan tenaga kerja juga median upah. Nah, yang berbeda juga di Undang-Undang Cipta Kerja itu masih mengatur tentang upah minimum provinsi dan upah minimum kota atau kabupaten gitu ya. Tapi yang dihapus di Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah upah minimum sektoral. Nah, yang berbeda juga lagi di Undang-Undang Cipta Kerja ini, di mana perhitungan UMP ini juga berdasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan atau inflasi dari daerah tersebut. Nah, kalau UMK masih ditetapkan nggak? UMK masih bisa ditetapkan, cuman ada syaratnya. Nah, syaratnya itu ya perhitungan pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi syarat ya nggak ada UMK gitu. Gitu. Ngerti. Jadi kayak yang tadi kakak jelasin nih, sekarang sistem pengupahan di Indonesia ini udah pakai sistem UMP yang salah satu variabelnya untuk mengukurnya adalah tentang tingkat inflasi. Jadi sebenarnya Kak, penetapan upah minimum di tahun 2022 yang akan datang ini yang udah berdasarkan dari Undang-Undang Cipta Kerja sama aturan turunannya, itu sebenarnya ngasih perubahan apa sih Kak yang secara signifikan kepada masyarakat kita? Oke, menurut aku pribadi ya, melihat pertumbuhan ekonomi 10 tahun terakhir nih, kan itu pertanyaan tadi, apakah di upah minimum 2022 ini bisa gitu ya mengubah nasib buruh dan masyarakat Indonesia gitu. Nah, Iya, benar, kalau menurut saya, jika kita lihat di data BPS 10 tahun terakhir gitu ya, itu kan pertumbuhan ekonomi cenderung menurun gitu. Nah, itu dari 10 tahun terakhir kan udah pakai sistem yang dari regulasi sebelumnya yang masih pakai perhitungan kebutuhan hidup layak gitu kan. Nah, sedangkan untuk yang penetapan upah minimum di 2022 yang konon katanya akan menimbulkan efek di mana upah itu malah jadi semakin rendah dari sebelum-sebelumnya gitu. Jadi menurut saya sendiri, kalau misalnya 10 tahun terakhir yang udah pakai upah, tahun kemarin aja udah menurun gitu pertumbuhan ekonomi, konon lagi mau pakai yang untuk penetapan upah minimum 2022 ini yang justru lebih rendah daripada tahun-tahun kemarin gitu. Apakah dengan begitu bisa menumbuhkan kembali pertumbuhan ekonomi gitu kan? Jadi mungkin karena kan pengupahan ini berpengaruh pada daya beli ya, dan berdampak juga pada pertumbuhan ekonomi gitu. Cuman kan kalau misalnya upahnya masih rendah gitu, gimana daya belinya mau naik gitu. Jadi menurut saya, kalau misalnya memang ingin mengubah nasib itu, mungkin ada yang perlu diperbaiki lagi lah gitu. Mungkin diperembukkan lagi supaya upahnya tetap naik, pengusaha juga nggak turun gitu pendapatannya gitu. Oh gitu Kak. Nah, jadi Kak, kan ada juga kita dengar nih tentang pembahasan penetapan upah minimum tahun 2022 ini. Dan sebelumnya kita juga mendengar isu kalau, bukan isu sih, memang sudah pernyataan dari KSPI, kalau mereka memang menolak untuk ikut dalam pembahasan penetapan upah minimum ini. Apa sih yang menyebabkan mereka menolak gitu Kak untuk ikut dalam pembahasannya gini? Oke. Sebenarnya yang alasan paling kuatnya itu ya karena pertama kan Undang-Undang Cipta Kerja itu masih dalam masa uji material ya di MK. Jadi KSP ini berpendapat kalau ya kami maunya ini udah sah dulu di MK-nya gitu, udah fix di MK-nya baru kami mau ikut gitu bahas ini. Juga KSP ini udah ngelakuin perhitungan kehidupan hidup layak tadi. Nah, yang mana kalau misalnya pakai perhitungan kebutuhan hidup layak itu tadi, bisa upah itu naik 7-10%. Nah, jadi makanya KSP ini menolak gitu pakai penetapan yang upah minimum 2022 sekarang, karena
ya dengan perhitungan regulasi yang lalu itu udah bisa seharusnya naik jadi 7-10%. Kalau misalnya pakai yang perhitungan untuk dari regulasi baru kan belum tentu bisa naik sebesar 7-10% itu gitu. Oh, I see, I see. Jadi sebenarnya poin yang dibawa oleh KSPI ini, kalau misalnya mereka menyoroti, kalau misalnya Undang-Undang Cipta Kerja ini belum berlaku, maka upah buruh itu sebenarnya harus udah naik gitu ya, Kak. Kalau misalnya lihat variabel-variabel yang kemarin. Nah, yang mau aku tanya ini, Kak, kita nih sekarang masih berada di tengah-tengah masa pandemi nih dari 2019. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari kacamata hukum ya, Kak, realistis nggak sih Kak sebenarnya kalau misalnya KSPI ini mengharapkan upah itu jadi naik gitu Kak di tengah-tengah ya kalau misalnya masa pandemi ya pasti dibarengi dengan permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada di belakangnya gitu Kak. Dari kacamata Kakak nih gimana? Oke, kalau menurut aku pribadi ya, kalau aku pikir sampai 10% itu mungkin antara realistis dan tidak realistis di antara dua itu. Kenapa? Karena selain mempertimbangkan buruhnya, kita kan juga harus mempertimbangkan gimana pengusahanya, terus gimana perekonomian nasional juga gitu kan. Saya sepakat kalau misalnya kebijakan upah ini erat kaitannya dengan daya beli gitu kan. Yang berarti kalau upahnya naik, daya beli naik, perekonomian naik gitu kan. Saling ada rantai yang mempersatukan antara tiga aspek itu gitu. Nah, cuman kan untuk tunggu. Nah, tapi untuk realistis atau enggaknya itu ada dua mata koin. Karena kalau berdasarkan data KSPI yang pakai perhitungan kebutuhan hidup layak, itu kan seharusnya bisa gitu naik 7-10%, yang mana kalau udah diperhitungkan ya kemungkinan bisa gitu kan, realistis untuk diwujudkan. Nah, cuman kan kalau misalnya kita hitung pakai yang mekanisme Undang-Undang Cipta Kerja, belum tentu realistis karena kan perhitungannya dengan pertumbuhan ekonomi atau inflasi gitu. Jadi menurut saya realistis atau enggaknya itu tergantung dari perhitungan dan mekanisme mana yang dipakai gitu. Oke, jadi Kak Nade kan tadi berbicara tentang kerealistisannya gitu kan dari variabel penghitungan upah minimum ini. Dan tentunya ketika kita bicara realistis ini, pasti ada dibilang gimana ya, realistis dari pihak serikat kerja gimana, realistis dari pihak pengusaha gimana gitu kan Kak. Dan tentunya menurut saya pribadi ya kan, menurut pribadi nggak mungkin lah sekelas KSPI ini, sekelas serikat pekerja se-Indonesia ini, nggak mungkin nggak memikirkan bagaimana aspek tadi, nggak mungkin nggak gini lah, nggak mungkin mereka meminta sesuatu hal yang nggak masuk akal gitu pertama gitu kan Kak. Dan tentunya ketika mereka meminta hal yang masuk akal untuk ke pemerintah, mereka memperhitungkan gimana supaya hal yang mereka mintakan ini bisa juga diterima oleh pihak pengusaha gitu Kak. Nah, jadi menurut saya pertanyaan saya nih, bagaimana serikat pekerja ini minta supaya pemerintah adil dalam hal mengenai upah minimum 2022, yang dimana ini juga harus disesuaikan dengan kondisi pandemi gitu kan Kak. Gimana gitu Kak permintaan mereka gitu. Sebenarnya mungkin yang diminta dari keadilan di sini itu adalah kayak penerapan upah minimumnya ini nanti jangan kalau misalnya nanti udah ditetapin pakai mekanisme Undang-Undang Cipta Kerja gitu kan. Anggaplah mungkin kalau ternyata upahnya malah jadi kurang gitu atau malah jadi ternyata jauh di bawah standar gitu. Jadi yang KSP inginkan itu ya pengawalan itu, kayak jangan cuma buruh aja gitu yang diminta sabar-sabar ya kalau misalnya upah turun gini-gini. Tapi pengusahanya itu juga harus diawasi gitu untuk kayak ya walaupun perekonomian turun harus tetap ngasih hak buruhnya ini gitu. Jadi ya sebenarnya yang dipengenkan itu supaya perusahaan itu dikawal kayak untuk diawasi untuk tetap mengikuti ketentuan struktur dan skala upah yang layak itu. Oke, jadi tadi kita juga udah bahas tentang realistis, terus tentang gimana sih biar adil nih, biar jangan buruh aja yang disuruh tunggu ini stabil, tunggu ekonomi stabil, tunggu ini dan ini itu. Nah, jadi sebelumnya nih Kak, di dalam satu acara gitu, jadi Kementerian Tenaga Kerja nih aku lihat, dia tuh mengatakan
pasti udah banyak nih kan kajian tentang pengupahan yang di masa pandemi ini, mulai dari sisi buruh yang kayak tadi Kakak bilang, dari mulai sisi pengusaha yang kayak tadi Mikael bilang. Nah, sebenarnya apa sih Kak alasan hukumnya? Kenapa di forum itu Kemenaker tuh tetap bilang kalau misalnya kenaikan pengupahan itu di masa pandemi itu tetap jadi tantangan loh. Padahal nih udah banyak nih kajian hukumnya, isu-isu ini, udah banyak nih pendapat-pendapat dari pihak-pihak yang ini, kajian-kajian dari yang ini. Tapi kenapa sih Kak ini tetap jadi tantangan dan malah sekarang SKPI ini yang maju untuk menyuarakan kalau misalnya mereka nggak setuju sampai putusan di MK keluar tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini Kak. Oke. Sebenarnya kenapa jadi tantangan? Sebenarnya gara-gara semua sektor itu kena, dari buruhnya, dari pengusaha, perekonomian nasional, kena semua. Jadi kan tujuan upah ini adalah untuk mencapai kesejahteraan bagi buruh gitu kan, untuk mencapai kehidupan yang layak bagi buruh. Tapi kan di sisi lain juga harus mempertimbangkan, ya buruhnya hidupnya sejahtera, layak, dapat haknya gitu. Tapi harus mempertimbangkan juga, jangan sampai pengusahanya malah jadi bangkrut, jadi jatuh gitu gara-gara untuk mensejahterakan buruh ini gitu. Jadi untuk menyeimbangkan 3 aspek dan 3 sektor yang kena itu tadi, itu menjadi tantangan yang berat. Kenapa? Karena ya masing-masing kan punya kepentingannya ya. Jadi untuk memberikan hak mereka masing-masing itu yang susah, karena kan semuanya juga butuh kan. Oke, jadi kalau misalnya kita mau simpulin nih dari jawaban Kanada sebelumnya, kenapa ini bisa jadi tantangan bagi pemerintah? Ya karena banyak nih ya kepentingan dari berbagai bidang di Indonesia yang tumpang tindih nih, khususnya yang paling mencolok adalah di bidang ketenaga kerjaan itu sendiri. Makanya SKPI bisa bilang, oh tunggu dulu sampai judicial review di MK itu bisa selesai dulu nih, baru kami bisa terima tentang sistem pengupahan di Undang-Undang Cipta Kerja sama di aturan turunannya. Oke. Jadi kalau misalnya kita ngelihat nih dari berbagai bidang nih kan Kak, pertanyaan terakhir nih Kak, yang paling terakhir nih, untuk menutup diskusi kita pada, kesempatan kali ini, menurut Kak Nade nih, sebenarnya apa sih salah satu permasalahan atau urgensi yang paling benar-benar krusial yang harus disoroti pemerintah di bidang ketenagakerjaan nih Kak? Entah itu tentang misalnya Kakak menyoroti tentang, jam kerja atau tentang ketentuan pesangon yang diubah di Cipta Kerja mungkin. Sebenarnya menurut Kakak apa sih yang paling, urgent gitu? Sebenarnya kalau tentang urgent, semua tentang perburuan ini urgent ya, karena ini kan menyangkut tentang kesejahteraan bagi masyarakat juga gitu. Cuman kalau menurutku pribadi yang paling penting sekali untuk dibahas itu adalah tentang sekarang kan pandemi ya. Jadi kan apa-apa itu fleksibel gitu. Jadi mengatur tentang fleksibilitas ini, bisa nggak pemerintah kayak memayungi segala fleksibilitas dalam perburuan ini? Karena kan contohnya kayak masalah driver ojol, ini kan fleksibel. Sampai kemarin kan timbul permasalahan apakah itu statusnya pekerja atau mitra gitu kan. Kalau dibilang pekerja, dia mitra perjanjiannya. Tapi kalau dibilang kemitraan, ya dia bergantung pendapatannya itu ke aplikasi gitu, ke aplikasi X-nya itu gitu. Jadi ya gitu, sebenarnya kalau aku menyorotnya secara umum, secara keseluruhan di aspek fleksibilitasnya itu, dari WFO ke WFH, apakah jam kerja yang terlalu fleksibel itu malah jadi bikin rancu tentang jam kerja gitu kan, yang harusnya 8 jam malah bisa jadi berbelas-belas jam, cuma gara-gara ya kan WFH gitu. Itu sih. Oke, mungkin itulah sekian kesimpulan untuk pembahasan kita kali ini, yang mungkin agak sedikit melebar nih, tapi tetap saja mungkin udah terjawab gimana sebenarnya apa sih alasan serikat pekerja di Indonesia sampai menolak untuk membahas tentang upah minimum di tahun 2022. Semoga harapannya ya dari pembahasan Kak Nade dan juga diskusi dengan Jini tadi, kita harapkan pemerintah Indonesia bisa
bisa dibilang melahirkan regulasi yang lebih baik, bisa melahirkan solusi atas permasalahan yang atas kontroversial yang telah terjadi tentang upah minimum ini, supaya ada keadilan gitu, bisa dibilang kan keadilan antar bagi serikat pekerja, dia merasa adil dengan upah yang diterima, dan bagi pihak pengusaha juga adil dengan upah yang harus dibayarkan kepada pekerja-pekerja di Indonesia. Nah, mungkin terima kasih juga untuk Kak Nade udah bisa hadir sebagai pemateri. To be honest, ini adalah kesempatan yang mungkin berharga untuk kita berdua untuk bisa berdiskusi dengan Kak Nade, tambah ilmu nih bisa dibilang kali ini tentang upah minimum, karena jujur kalau kita membahas tentang perburuhan atau ketenaga kerjaan, ini hal yang sangat-sangat bisa dibilang agak disepelekan di hukum gitu kan, atau jarang dibahas, karena apalagi kita yang masih mahasiswa stambu awal, bahasnya kalau enggak ya gimana sih, ada enggak rapid gitu di hukum pidana, ya balik-balik hukum pidana, apalagi KPS kan, karena kita seringnya NMCC pidana, jadi pembahasan di tongkrongan pun lebih ke pidana mutar-mutarnya gitu. Nah, itulah mungkin harapannya dengan ilmu-ilmu yang kita serap di kali ini, Onakum episode 12 bisa berguna dan mengeksplor lebih jauh pemikiran kita tentang hukum. Mungkin dari Jenny ada lagi kata-kata terakhir? Kata-kata terakhir ya. Oke, aku juga mau ngucapin makasih untuk partner Miki sama untuk Kak Nade. Makasih Kak untuk insight-insightnya dan semangat ke depannya Kak. Oke, makasih Jenny. Mungkin dari Kak Nade ada closing statement gitu? Pertama sih aku mau ngucapin makasih ya buat adik-adikku yang masih mau berdiskusi gitu kita kan tentang ketenaga kerjaan. Jadi harapan aku ke depannya orang apalagi mahasiswa ya, jadi lebih aware gitu tentang isu-isu ketenaga kerjaan gitu. Jadi tetap semangat, never give up, don't surrender. Never give up, never surrender kayak di komen YouTube ya Kak. Oke. Terima kasih semua, Jenny, Kak Nadia udah bisa hadir di sini, dan penonton muter sekalian yang sudah mengklik video ini dan menonton sampai habis. Terima kasih sudah hadir di Onakum 12, dan sampai jumpa di podcast Onakum episode 13 di tahun depan mungkin ya, entah kalau ada di tahun ini kalau sempat dibuat, tapi kalau kemungkinan besar kayaknya nggak ada lagi karena udah mau mubes nih, udah mau musyawarah besar KPS ini kan di bulan 12, dan kawan-kawan jangan lupa untuk hadir dan ikuti mubes di bulan depan, ikuti sampai habis untuk gimana ya, bisa memperbaiki apa yang bagus dan apa yang nggak bagus di KPS kita kali ini. Atau ada juga yang mau mengkritik tentang pelaksanaan Onakum sepanjang dari episode 6 kalau nggak salah dari awal tahun 2021 ini, bisa kawan-kawan kritik di mubes nanti ataupun di kolom komentar di IGTV atau di YouTube ini. Terima kasih untuk kehadirannya dan terima kasih untuk partisipasinya. Sampai jumpa kawan-kawan semua, sampai jumpa Muters. Podcast Onakum episode 12 kali ini kita tutup. Dadah. Terima kasih. Halo Muters, terima kasih telah menemani Onakum kepengurusan 2021 dari episode 5 sampai episode 12. Sampai jumpa di Onakum episode 13 kepengurusan tahun depan. Semoga Onakum bermanfaat untuk Muters semua. See you Muters. You're the first to say you want the best thing, but now I know a perfect way to let you